Halo everyone, kembali lagi di channel Smart Kimia. Nah, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video part 1. Nah, video ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kelarutan dan juga pengaruh ion sejenis. Masih dalam bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini adalah video part 2-nya. Sebelum kalian melihat dan memahami video part 2 ini, silakan bisa kalian klik terlebih dahulu video part 1 yang linknya sudah saya taruh di deskripsi box ya. Oke. Nah, latihan kelarutan dan dua sejenis. Sedangkan untuk makna KSB akan dibahas di video part 3-nya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan bisa bantu subscribe terlebih dahulu channel ini agar supaya kita bisa belajar secara bersama-sama dan juga saya lebih semangat membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, maka kita masuk ke pembahasannya. Faktor yang mempengaruhi besarnya kelarutan. Nah, ada dua faktor. Yang pertama adalah jenis pelarut dan yang kedua adalah suhu. Dua, yaitu pelarut dengan senyawa yang bersifat polar dan juga non-polar. Nah, untuk senyawa yang bersifat polar ya, ini mempunyai kutub muatan. Senyawa polar juga ya. Jadi senyawa yang sifatnya polar juga, pelarut yang sifatnya polar juga. Contoh paling sederhana yang kita tahu ya bahwa contoh dari senyawa polar itu adalah air ya, air ya, H2O. Di mana H2O yang merupakan senyawa polar atau pelarut yang bersifat polar akan mudah melarutkan senyawa-senyawa yang sifatnya polar juga seperti gula, NaCl, alkohol dan semua asam ya. Jadi prinsipnya adalah polar akan larut dalam senyawa polar seperti itu. Sedangkan untuk senyawa nonpolar ini akan mudah larut dalam senyawa nonpolar juga ya. Jadi misalnya lemak ini akan mudah larut dalam minyak. Karena lemak dan minyak keduanya sama-sama merupakan senyawa nonpolar. Contoh lain adalah misalnya CO2 ya. CO2 itu juga merupakan senyawa yang bersifat nonpolar atau CH4. Senyawa yang merupakan nonpolar ya. Nah, keduanya ini sulit larut ya, sulit larut dalam pelarut polar, tetapi akan mudah larut dalam pelarut non polar gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah suhu ya, di mana kelarutan zat padat dalam air ini semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Jadi ketika suhunya naik, maka kelarutannya juga akan naik. Kenapa? Nah ini, karena adanya panas ya atau kalor. Nah, di sini menyebabkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat tersebut. Merenggangnya jarak antar molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah lepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Nah, sehingga dari sini kelarutannya akan semakin tinggi. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke selanjutnya yaitu mengenai pengaruh ion sejenis atau pengaruh ion senama. Nah, di mana kita sudah tahu ya bahwa S ini merupakan kelarutan, di mana kelarutannya jika makin kecil atau S-nya makin kecil, maka semakin mudah mengendap. Nah, adanya penambahan zat yang mengandung ion sejenis ini ya atau ion senama akan menyebabkan kelarutan zat mengalami penurunan atau berkurang dari kelarutan sebelumnya. Nah, dengan kata lain zat tersebut akan semakin banyak yang mengendap ya. Jadi hal ini itu juga sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari yaitu konsep kesetimbangan bahwa jika konsentrasi zat ditingkatkan maka kesetimbangan akan bergeser dari zat yang ditambahi konsentrasinya gitu ya. Nah, untuk KSP yang sudah kita pelajari di video part 1 itu adalah KSP dalam air ya, kelarutannya dalam air ya, kelarutannya dalam air. Nah, jika dalam suatu senyawa tersebut dimasukkan suatu senyawa dengan kandungan jumlah ion, nama ion ya, ya ion sejenis atau ini ya, ion yang senama, nah, kelarutannya akan apa tadi? Akan berkurang, mengalami penurunan ya dari kelarutannya dalam air gitu ya. Biar paham, kita lihat contoh perhitungannya ya. Nah, di sini diketahui KSP dari magnesium hidroksida ada 4 kali 10 pangkat min 12. Hitung kelarutannya dalam air. Ini kelarutan yang seperti biasa di part 1 yang sudah pernah kita coba ya. Kemudiannya dalam larutan MgCl2 0,01 M. Jadi ini kan MgOH 2 kali. Nah, ditambahkan MgCl2. Ada C untuk menentukan kelarutannya dalam kelarutan kalium hidroksida ya dengan konsentrasi 0,01 M ya. Ini juga sama ya, ada ion yang sejenis yaitu OH gitu ya. Oke, baik kita bahas. Nah,
Jadi MgOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu ionisasinya ya, MgOH 2 kali, atau boleh pakai trik yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat dulu ya triknya. Nah, ini ketika mengion akan menjadi Mg2+ dan juga 2OH-. Nah, 2OH-. Oke. Jika Mg ini Nah, jika MgOH 2 kali ini memiliki kelarutan sebesar S, maka Mg2 plus kelarutannya juga sebesar S. Sedangkan 2OH- kelarutannya sebesar 2S. Nah, seperti ini ya. Sehingga KSP-nya kita tuliskan seperti ini ya. Nah, secara lengkapnya ya. Nah, konsentrasi dari Mg2 plus ya, 2 plus dikalikan pangkat 1 ya, dikalikan dengan konsentrasi Cn. Nah, oke. Nah, Mg2 plus ini memiliki kelarutan sebesar 2S kuadrat. Oke, jadi KSP ya dari MgOH 2 kali ini adalah ini ya 4S pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Sehingga tinggal kita masukkan di sini nilai KSP dari MgOH 2 kali karena kan ini kelarutannya dalam air ya. Jadi tinggal kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Jadi kalau di sini saya balik S pangkat 3 atau langsung aja ya S sama dengan nah ya. Oke. S sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 12 per 4. Ini akarnya akar 3. Nah, ya, coret-coret akar 3 dari 10 pangkat min 12 itu adalah 10 pangkat min 4 M. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kelarutannya dalam air gitu. Oke, selanjutnya kita bahas yang B. Nah, yang B itu kelarutannya dalam ini ya, ketika ditambahkan Mg ya, MgCl2. Nah, MgCl2 ya, sebesar ini ya, kalau kita ionkan di sini Mg2 plus ya, plus 2Cl-. Nah, Cl-. Nah, ini memiliki kelarutan sebesar S, ini 2S. Oke. Kemudian ini konsentrasinya tadi 0,01 saya ubah ya jadi 10 pangkat min 2M ya. Ini berarti juga 10 pangkat min 2M. Oke. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 2M. Nah, seperti ini ya. Nah, ini MgCl2 tadi ditambahkan ke siapa? Ditambahkan ke dalam MgOH 2 kali, ya kan? Nah, MgOH 2 kali. Kalau kita ionkan MgOH 2 kali ini ya, Mg2 plus dan juga 2OH-. Nah, 2OH-. Nah, seperti ini ya. Dia memiliki kelarutan sebesar S, ini sebesar S, ini sebesar 2S. Nah, jadi ya, MgCl2 ini dimasukkan dalam MgOH 2 kali. Ada penambahan, ada penambahan ion yang G ini ya sejenis dengan Mg2+ ya kan. Jadi ada penambahan ion yang sejenis. Maka pengaruhnya adalah pada perhitungan KSP-nya. Nah, jadi KSP-nya ya di sini kita tuliskan ya. Ini ya Mg2+, Mg2+ ya. Ya, dan juga apa? Cl-. Nah, Cl. Oh, maaf. OH ya, OH. Ya, di sini OH ya, OH-. Ya. Ini kuadrat. Nah, KSP-nya yaitu 4 ya tadi ya kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini ya. Mg2+ ya, Mg2+ karena ada penambahan ion yang sejenis, maka konsentrasinya kita gunakan konsentrasi dari magnesium ya, ion magnesium yang ditambahkan pada larutan MgOH 2 kali ya. Jadi Mg2+ kita ambil konsentrasi dari Mg2+ dari MgCl2 yang ditambahkan ke MgOH 2 kali. Berapa? 10 pangkat min 2. Nah, sedangkan OH- ya, OH- ya, ini dia memiliki kelarutan ya sebesar 2S. Berarti kita tuliskan saja 2S. Nah, U kuadrat. Nah, ya, jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan ya, kita operasikan 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Ini berarti 4 S kuadrat. Jadi di sini S-nya ini coret boleh ya, ini coret. Jadi S-nya ketemunya adalah 10 pangkat min 5. Nah, ini ya. Nah, jadi bisa dibedakan. Tadi kelarutannya dalam air 10 pangkat min 4. Sedangkan ketika ditambahkan dengan MgCl2 ya, S-nya ini sekarang menjadi 10 pangkat min 5.
Ya, adanya 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5 itu lebih kecil siapa? Lebih kecil 10 pangkat min 5. Maka adanya ion yang sejenis ini mempengaruhi kelarutan, yaitu bagaimana pengaruhnya? Semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita hitung yang C. Yang C tadi soalnya adalah kelarutannya dalam kalium hidroksida. Oke, kalium hidroksida itu KOH. Ya, kita ionkan jadinya K plus ya, K plus dan juga OH min. Nah, ini memiliki kelarutan sebesar S, ini sebesar S, ini sebesar S. Konsentrasinya ada 10 pangkat min 2M, karena koefisiennya 1, ini juga 10 pangkat min 2M, ini juga 10 pangkat min 2M. Nah, seperti ini ya. Oke, ditambahkan ke siapa? MgOH, ya, MgOH 2 kali. Nah, ya, menjadi Mg2 plus dan juga 2 OH min. Nah, 2 OH min. Nah, jadi ini memiliki kelarutan sebesar S, ini 2S. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada penambahan ya, penambahan ion yang sejenis yaitu OH min dan juga OH min ya. Jadi KOH ini kan dimasukkan dalam MgOH 2 kali, ada ion sejenis yaitu OH min. Maka konsentrasinya nanti kita gunakan konsentrasi dari OH min gitu ya. Sehingga kita tuliskan di sini langsung ya KSP-nya. KSP sama dengan dari Mg2 plusnya ini kan S ya. Kemudian dari OH min ya, OH min kita gunakan ini ya, apa namanya, konsentrasi dari OH min dari KOH yang ditambahkan, yaitu 10 pangkat min 2. Nah, ini ya. Oke. Karena MgOH 2 kali ini menghasilkan ini ya, apa namanya, koefisiennya 2, maka kita pangkatkan dengan 2. Sehingga di sini kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan S dikali 10 pangkat min 4. Ya, sehingga hasil S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat ya, simpulannya adalah jika ditambahkan ion yang sejenis, maka kelarutannya itu akan semakin kecil atau berkurang sehingga dia mudah mengedap seperti itu ya. Oke, baik, sampai ini dulu untuk materi hari ini ya. Untuk video ini sampai ini dulu, tidak usah terlalu panjang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like dan juga share, dan juga kalian berikan komentar, berikan saran di kolom komentar gitu ya. Terima kasih, boleh lanjut ke video part 3-nya agar pemahaman kalian bisa utuh ya, bisa utuh dan bisa lengkap. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.